Kan ku tunggu di ujung malam, kau ku tunggu, kau ku tunggu. Kan ku lebur mimpiku di dalam ridhomu, dalam ridhomu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Ilahi anta maksudi. Amin ya robbal. Saya yakin tidak semua jamaah manaqib, mungkin termasuk saya, ikut Abah Junaidi Al-Baghdadi, ikut pikir manaqib diawali tujuan ilahi anta maksudi, bohong itu mah. Diawali ada yang pengen kaya, betul. Ada yang pengen kaya, apakah salah? Tidak. Karena semua manusia pengen kaya. Diawali pengen yang sakit, pengen sehat, ikut dikir sanalah, banyak yang sehat. Apa salah? Tidak. Karena setiap manusia juga pengen sehat. Yang punya masalah udah ngaji ke sana aja, plong nanti akan selesai masalahnya semuanya. Berangkat ngaji ingin selesai masalahnya. Apa salah? Enggak. Karena tahap awal, itulah manusia, itulah kita. Apa yang terbeban dalam hati mencari solusi. Syukur alhamdulillah, solusinya lewat zikir kepada Allah. Akhirnya sama Abah dibimbing, sedikit demi sedikit terus bertambah, ujung-ujungnya menjadi ilahi anta maksudi. Apa ada yang seperti itu? Banyak. Yang dulunya pengen kaya, kemudian ikut terus sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, belum kaya juga. Ternyata masih jalan terus, berarti sudah berubah niatnya dari pengen kaya menjadi ilahi anta maksudi. Ada yang pengen lunas utang, ikut ke Abah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun terus. Akhirnya setiap minggu datang. Sampai 10 tahun, sampai 15 tahun, utangnya juga belum lunas-lunas. Kenapa? Ayo. Karena ngutang lagi. Ya kapan lunas-lunas kalau ngutang lagi. Karena sudah dirubah hatinya, niatnya ilahi anta maksudi. Maka demikian pula kita, ayo sedikit demi sedikit nggak masalah. Dijelaskan oleh guru kita, hendaknya niat itu hanya satu, ilahi anta maksudi. Adapun di dalam zikir manaqib Syabdul Qadir ini nanti ada pasal-pasal doa. Ada saat-saatnya berdoa,
ada saat-saatnya berzikir, ada saat-saatnya bersolawat. Ketika bersolawat, tancapkan rasa, datangkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada saatnya istighfar, saat lagi istighfar, renungkan sedalam-dalamnya betapa memang kita orang yang banyak salah dan banyak dosa. Nah, sama ketika waktunya berdoa. Nah, itu ketika waktunya berdoa, apa istilahnya ya? Pusatkan saat berhadapan langsung kepada Allah. Minta apa kamu kepada Allah? Yang tembus. Sampai Abah mengajarkan, kalau berdoa kepada Allah, pahamlah dulu dengan doamu. Pahamlah dulu dengan doamu. Setelah paham, merasa bahwa engkau sedang mengajukan permohonanmu kepada Allah. Merasa bahwa benar-benar sedang mengajukan permohonan kepada Allah. Misalnya yang punya hutang pengen diberikan jalan keluar lunas, merasa sedang mengajukan permohonan kepada Allah untuk bisa bayar hutang. Ketika sudah mengajukan ini, merasa dan mendengar dalam keyakinan, iya tak lunasi, kata Allah. Nah, baru ini momennya masing-masing. Nah, disinilah diajarkan oleh guru kita, maka setiap momen ada di situ. Setiap saat istighfar ada dalam istighfarnya, saat berzikir ada dalam zikirnya, saat bersolawat ada dalam bersolawatnya, saat berdoa ada di dalam doanya, sehingga fokus semuanya. Baru yang disebut madep, mantep, netep, nancep kepada Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudaraku semuanya, jamaah manakib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Satu hal yang harus kita pahami dan harus paham betul di dalam rasa. Artinya apa? Harus mengakui seaku-akunya gitu loh. Apa itu? Bahwa di dunia ini tidak ada yang mulus, silih berganti. Karena sudah ditegaskan oleh Allah bahwa dalam dunia ini silih berganti. Ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ada sehat, ada sakit, ada rugi, ada untung, ada musibah, ada bersyukur, ada rahmat, ada musibah, ada rahmat. Itu sudah isi dunia. Ketika kita berjalan, berusaha, terkadang menemukan kerugian, terkadang pula menemukan keuntungan. Saat bertani, terkadang menemukan gagal panen, terkadang menemukan panen yang melimpah. Demikian pula saat kerja di pabrik, kerja di perusahaan, kerja dimanapun, terkadang ada dirumahkan, terkadang ada diminta untuk ngelembur. Ini isi dunia. Sehingga kita tidak perlu kaget dengan adanya isi dunia itu. Jangan kaget dengan isi dunia. Artinya kalau ketemu rugi, ya itulah isi dunia. Nggak usah kaget. Apa ada orang rugi kaget? Banyak. Waduh, rugi. Akhirnya se-RT diketahui semua. Sedesa tahu semuanya, teman-teman yang di mana tahu semuanya. Tapi ada orang yang terlena. Kapan? Saat mendapat keuntungan. Begitu dapat untung, diem aja. Sampai nggak ada yang dengar kalau dia dapat untung. Nah, ini biasa. Nggak usah kaget. Saat untung juga nggak usah kaget. Saat rugi juga tidak usah kaget. Karena memang isi dunia. Saat sakit nggak usah kaget.
saat sehat pun juga tidak usah kaget, karena memang isi dunia. Dari berbagai macam pasangan-pasangan isi dunia, segala macam persoalan yang ada di alam dunia ini semua tunduk dengan perintahnya Allah. Semuanya tunduk dengan perintahnya Allah. Hatta iblis juga tunduk dengan perintahnya Allah. Kok diperintah? Ya karena minta. Ya Allah, saya ridho engkau hukum di nerakamu. Cuma saya minta permintaan kepadamu, mohon permintaan kepadamu. Apa iblis? Panjangkan umurku sampai nanti kiamat. Untuk apa? Niscaya akan aku gunakan untuk menggoda seluruh anak cucu Adam agar mereka ikut bersamaku. Silahkan. Kata Allah, silahkan. Berarti diizinin. Hanya orang yang beriman iblis yang tidak bisa kamu goda. Hanya orang yang beriman. Artinya beriman di sini paham betul dunia. Ini nggak akan bisa digoda iblis. Begitu rugi, ya namanya hidup. Dagang ya ada ruginya, ada untungnya. Iblis nggak mau goda. Oh lu rugi gara-gara dikerjain sama si A, si B, si C. Enggak. Ini beriman. Karena apa? Karena sudah tahu isi hidup itu kalau dagang ada untung, ada rugi. Misalnya petani, begitu gagal panen tidak bisa dihasut. Oh lu gagal panen kemarin ada yang ngerjain itu, ada yang ngairin pakai redoxon itu ke sawah kamu sehingga tahu-tahu kering. Enggak, itu urusannya Allah sudah. Ini iman. Hanya orang yang beriman iblis yang kamu nggak bisa goda. Betul apa enggak? Ini Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, melalui zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, kita diajak oleh guru kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, saudaraku semuanya, jamaah manaqib rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah ya. Dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa dunia ini berpasang-pasangan. Ada rugi, ada untung, ada sakit, ada sehat. Ada satu yang gak kenal rugi, untung terus. Siapa mereka? Orang yang ahli ibadah kepada Allah. Misalnya ada pedagang ini ahli ibadah kepada Allah. Begitu secara keuangannya ia rugi, belanja 1 juta lakunya 700.000, menurut uangnya kan rugi. Tapi karena dia pedagang yang iman kepada Allah, sudah maunya Allah begini, untung orang itu. Keimanannya yang beruntung. Ketika keimanannya tambah beruntung, ibadahnya tambah beruntung, niscaya dunia pun akan menjadi golongan yang beruntung. Dunianya akan ikut. Karena sabda baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengejar akhirat, maka ia akan dapatkan dunia dan akhirat. Barang siapa mengejar dunia, maka dia akan dapatkan dunia semata. Berarti yang untung siapa? Yang mengejar akhirat itu pasti beruntung. Kenapa sih? Contoh orang mengejar akhirat, dia mau mengerjakan sholat, dia mau melakukan puasa di bulan Ramadan, dia mau beristighfar, dia mau berzikir, dia mau bersolawat, lewat apapun itu. Dia mau umroh, dia mau haji, dia mau sodako, dia mau berbuat baik kepada orang tua, mau berbuat baik kepada saudaranya, mau berbuat baik kepada tetangganya, mau mengamalkan agama Islam. Ini orang ibadah kepada Allah. Jika dia pedagang, itu tetap dilakukan.
dagangannya rugi, tapi ibadahnya masih untung. Ketika petani melakukan yang seperti itu, saat panennya gagal, sholatnya tidak gagal, sodakohnya tidak gagal, istighfarnya tidak gagal, zikirnya tidak gagal, sholawatnya tidak gagal, tetap menjadi yang beruntung. Ketika dia karyawan, kemudian di PHK, tapi dia tetap sholatnya tidak putus, nggak gagal. Puasanya tetap berjalan, tidak gagal. Zikirnya tetap berjalan, tidak gagal. Maka dia tetap akan beruntung. Berarti orang yang selalu ingin beruntung adalah orang yang mau melakukan pengabdian kepada Allah secara keseluruhan. Menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan ridho terhadap segala kodok dan kodarnya. Artinya ridho menerima nasib ajalah. Sudah dagang, tahu-tahu rugi, oh nasib, udah gitu aja lah. Belum berpihak, ya sudah, enak, nasib belum berpihak. Terkadang nggak sengaja dagang, udah terserahlah, tahu-tahu ada orang datang cek borong, oh ini nasib lagi berpihak, ya sudah gitu aja. Itu tidak akan rugi. Semoga kita semuanya, bahkan putra putri kita, keturunan-keturunan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu ngabdi kepada Allah. Amin ya robbal. Kan ku lebur mimpiku di dalam ridhomu, dalam ridhomu. Akan ku teguk secawan anggur cintamu, agar rindumu datang di hatiku, duhai Allah. Dalam deritaku ada cinta kasihmu, dalam air mataku ada rindumu. Biar derita itu datang dalam hidupku, biar duka menjadi nyanyian hatiku. Dalam hidup pujian namamu, dalam hidupku sebut